Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, para peserta seminar, Bunda Dede izin menyapa terlebih dahulu. Yang terhormat narasumber kita pada siang hari ini, pada seminar parenting kita pada hari ini, Ibu Umu Sajat. Yayasan Pendidikan dan Dakwah Papua yang terhormat Mama dan Papa seluruh wali murid SMP IT Mutiara Cendekia, partner terbaik yang kami miliki yang luar biasa hebatnya. Dan tak lupa adalah Bunda dan Ustadz stakeholder super timnya SMP Mutiara Cendekia yang luar biasa dahsyatnya, luar biasa hebatnya, semangat selalu setiap harinya. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita kesempatan sehingga kita dapat bertemu dan saling menyapa seperti saat ini melalui media massa saja. Kita hanya kita saling menyapa hanya lewat daring saja. Tapi semoga tidak mengurangi keberkahan dan kebermanfaatan dalam pelaksanaan kegiatan kita pada hari ini. Salawat beriring salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan yang penuh kebodohan menuju zaman yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan seperti yang dapat kita rasakan saat ini. Baiklah, para peserta seminar yang berbahagia, sebelum kita memulai kegiatan kita, memulai materi seminar parenting kita pada hari yang baik ini, marilah untuk memperoleh keberkahannya, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang kedua adalah kata sambutan. Kata sambutan kali ini akan disampaikan oleh Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Papua Mutiara Cendekia, Katno, kepada Dr. Andes Medveld Retno Trapsilowati MM, kami persilakan. Kepada Oma, kami persilakan untuk menyampaikan kata sambutannya. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Oma hormati, banggakan, dan Oma sayangi, Ananda Ustazah Umu Sajat, Saudara Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Mutiara Cendekia beserta jajarannya, Saudara Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu Mutiara Cendekia beserta jajarannya juga, Mbak Ulfa dari Cinta Al-Quran, serta Mama dan Papa yang berkesempatan hadir beserta keluarga untuk mengikuti seminar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat berkumpul di majelis ilmu ini walaupun melalui Zoom. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku Ketua Yayasan Pendidikan dan Dakwah Pelita Takwa yang menaungi Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia memang sengaja mengundang Ananda Ustazah Umu Sajat untuk berbagi ilmu, sharing dengan Taufik, orang tua yang hebat, idola anak, dan sekaligus nantinya mungkin menjadi narasumber dalam kegiatan parenting Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendekia di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan parenting ini bertujuan untuk menyamakan misi antara sekolah dan orang tua murid atau wali murid, bunda dan ustadz dalam membimbing anak-anak soleh yang ganteng,
anak-anak yang soleha, yang cantik. Oma berharap pada hari ini juga bisa membawa manfaat bagi orang tua atau wali murid maupun bunda dan ustadz untuk menata hati dengan ikhlas, membimbing anak-anak sekolah Islam terpadu Mutiara Cendekia di masa pandemi ini. Kami jujur saja, kadang-kadang memang kita susah untuk menguasai keadaan dan terkadang kita merasa jenuh dengan adanya pembelajaran atau yang disebut dengan daring. Itulah yang dapat kami sampaikan untuk membuka acara ini. Akhir kata, Oma mohon maaf apabila di dalam pembicaraan Oma ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama. Semoga selalu menyemangati kami, mensupport kami, mendukung kami, layaknya orang tua terhadap anak-anaknya, selalu memotivasi kami untuk menjadi lebih baik lagi, Oma. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu pemaparan dari tim Cinta Quran Foundation. Kepada timnya, kami persilakan untuk memaparkan segala program-programnya. Silakan Ibu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa saya mulai, Ibu? Silakan. Baik, sebelumnya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk terus menuntut ilmu yang kali ini bersama dengan Ummu Sajat. Nah, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ulfa. Saya salah satu dari tim Cinta Quran Foundation yang pada hari ini berkesempatan untuk menyampaikan sedikit informasi yang semoga saja informasi yang saya sampaikan nanti bisa bermanfaat untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak di sini, untuk papa-papa, untuk mama-mama di sini. Amin ya rabbal alamin. Nah, di sini saya izin untuk share screen, bisa ya, dari Ibu moderator tadi. Boleh diizinkan untuk share screen? Baik, di sini Ulfa akan menyampaikan sedikit informasi terkait dengan program-program yang ada di Yayasan Cinta Quran Foundation. Yang pertama adalah program Indonesia Bisa Baca Quran. Nah, apa itu program Indonesia Bisa Baca Quran? Indonesia Bisa Baca Quran merupakan salah satu program berupa training belajar baca Al-Quran dengan metode yang mudah, cepat, dan menyenangkan. Nah, untuk program ini dikhususkan bagi saudara-saudara kita yang pertama tidak kenal dan masih tertukar huruf, yang kedua tidak bisa menyambung huruf atau masih sangat kesulitan untuk menyambung huruf, dan yang ketiga masih terbata-bata atau sangat kesulitan saat membaca Al-Quran. Nah, program ini sangat cocok untuk mungkin saudara-saudara dari ibu-ibu di sini atau kerabat yang masih mengalami kondisi yang tadi Ulfa sampaikan. Nah, untuk program Indonesia Bisa Baca Quran ini dilaksanakan menggunakan aplikasi Zoom. Nah, di sini nanti insya Allah pertemuannya akan dilaksanakan selama 4 kali dan tiap kelasnya terdiri dari 25 peserta. Jadi untuk Indonesia Bisa Baca Quran ini pesertanya terbatas, per kelas hanya 25 peserta, menggunakan via aplikasi Zoom dan dilaksanakan selama 4 kali pertemuan. Nah, mungkin di sini ibu-ibu atau bapak-bapak di sini, ustadz di sini yang mungkin kerabatnya atau saudaranya membutuhkan informasi ini, bisa juga disampaikan terkait informasi ini. Untuk pendaftarannya bisa masuk di webnya di s.id/layanan CQF. Bisa dilihat di poster yang sudah Ulfa share screen di sini ya, di s.id/layanan
layanan CKF atau bisa menghubungi nomor yang tertera. Nah, nanti insya Allah Ulfa juga akan mencantumkan linknya di kolom chat agar nanti ibu-ibu di sini atau bapak-bapak di sini bisa langsung mudah untuk mengklik dan bisa masuk ke websitenya langsung. Ini untuk yang pertama. Lalu yang kedua adalah program Cinta Quran Call. Nah, program ini apa bedanya sih program Cinta Quran Call dan program Indonesia Bisa Baca Quran? Terutama untuk bedanya adalah untuk program Cinta Quran Call ini merupakan layanan bimbingan tahsin, tilawah, dan hafalan Quran. Jadi mungkin ibu-ibu di sini, bapak-bapak, ustadz-ustadz di sini yang mungkin pengen memperbaiki bacaan Qurannya, bertilawah bersama dengan pembimbing dari Cinta Quran, bisa juga langsung gabung di Cinta Quran Call. Nah, untuk pendaftarannya juga sama melalui website di s.id/layanan CKF. Ulfa ulangi sekali lagi, di s.id/layanan CKF. Mungkin di sini ibu-ibu atau bapak-bapak yang sedang memegang ballpoint dan kertas bisa langsung ditulis saja apabila handphonenya sekarang masih digunakan untuk aplikasi Zoom, bisa langsung dicatat saja untuk nomornya dan juga linknya. Nah, untuk bedanya apalagi untuk Cinta Quran Call ini untuk bimbingannya dilakukan via mandiri. Maksudnya mandiri di sini adalah dari ibu-ibu yang mendaftar untuk program Cinta Quran Call, untuk bimbingannya dilakukan melalui telepon. Jadi nanti dari pembimbing dari Cinta Quran Call akan menelpon ibu. Nah, untuk waktunya juga disesuaikan dengan keluangan atau mungkin waktu-waktu tertentu yang ibu bisa atau bapak-bapak di sini bisa maksimal dalam bimbingan tahsin, tilawah atau hafalan Quran. Nah, di sini perbedaannya kalau tadi menggunakan via aplikasi Zoom, kalau Cinta Quran Call ini menggunakan telepon dan nanti yang menelpon juga tim dari Cinta Quran. Sehingga dari dua program ini tidak dikenakan biaya apapun alias gratis free. Nah, apalagi sih yang bisa kita dapatkan ketika kita mengikuti program Indonesia Bisa Baca Quran ataupun program Cinta Quran Call? Jadi bagi ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini atau ustadz-ustadz di sini yang mendaftar di salah satu program di sini juga berkesempatan untuk berangkat umroh secara gratis untuk 12 orang. Jadi yang misalkan langsung daftar, langsung berkesempatan untuk bisa menjadi salah satu yang bisa berangkat ke Baitullah bersama dengan Cinta Quran. Lalu mungkin di sini ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang saat ini masih belum bisa mengikuti program Cinta Quran Call ataupun program Indonesia Bisa Baca Quran, tapi pengen nih punya kesempatan untuk berangkat umroh, juga bisa langsung saja daftar di s.id/umrah CKF. Di sini sudah tertera di posternya di s.id/umrah CKF atau bisa langsung di-scan. Nah, nanti insya Allah untuk akhir tahun akan diumumkan untuk 12 orang yang beruntung dan semoga saja pandemi juga segera berakhir sehingga di tahun 2021 teman-teman ibu-ibu di sini, bapak-bapak di sini punya kesempatan dan bisa berhasil untuk berangkat umrah bersama dengan Cinta Quran Foundation. Insya Allah. Nah, sebelum itu ada salah satu informasi juga di sini, mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang ingin berkontribusi untuk program Syiar Quran Project dari Cinta Quran. Salah satu program Syiar Quran Project itu apa sih Mbak Ulfa? Nah, itu salah satu program di mana programnya adalah tadi Ibu ya, Indonesia Bisa Baca Quran. Selain di sini program itu untuk ibu-ibu atau bapak-bapak di sini yang mengikuti bimbingan. Nah, Syiar Quran Project di sini juga digunakan untuk membebaskan buta aksara Quran bagi saudara-saudara muslim kita yang masih belum bisa baca Quran yang sekarang berada di pelosok. Nah, kontribusi kita mungkin kita tidak bisa ikut langsung terjun ke desa-desa yang terpelosok, kita mungkin belum bisa menjadi pembimbingnya langsung. Nah, salah satu kontribusi yang bisa kita lakukan adalah untuk berdonasi langsung nih. Nah, nanti insya Allah donasinya sangat gampang karena tinggal klik saja, di situ akan ada pilihan infaknya mulai dari 10.000, 25.000 sampai 50.000. Nah, nanti Ulfa akan tulis di kolom komentar sehingga mungkin ibu-ibu di sini yang ingin berkontribusi untuk membebaskan buta aksara Quran yang ada di Indonesia bisa langsung diklik dan bisa langsung mendonasikan donasi yang terbaik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Cinta Quran, terutama Ulfa kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Mbak. Masya Allah, programnya luar biasa. Peluang sekali untuk Mama dan Papa semua. Bunda dan Ustaz juga. Ini program keren banget, bener, asli. Jadi wajib bener kayaknya kudu mesti ikut. Apalagi free, dan insya Allah dapat ilmunya luar biasa.
yang sudah hadir di ruang ini. Dari kita hal-hal yang bermanfaat bisa kita lakukan dengan mengikuti program-program yang sudah ditawarkan oleh Cinta Quran Foundation yang sudah disebutkan sama Oke, Mama dan Papa, Bunda dan Ustadz, dan seluruh keluarga besar yayasan, kita kembali ke acara kita, ke agenda kita, seminar parenting. Jadi sebelum memulai kegiatan pada hari ini, izinkan saya, Bunda Dede Asmawati, untuk menjadi moderator pada kegiatan seminar parenting pada hari ini. Semoga Mama, Papa, Bunda, dan Ustadz, dan seluruh peserta yang hadir pada hari ini berkenan. Insya Allah berkenan semua ya. Baiklah, tapi kami mohonkan kepada para peserta seminar yang berbahagia pada hari ini, selama seminar parenting berlangsung, jadi selama Ibu Umu Sajat menyampaikan materinya, sangat kami harapkan kepada para peserta untuk meng-off-kan audionya, meng-on-kan videonya. Jadi silakan audionya di-mute terlebih dahulu selama kegiatan kita berlangsung. Jadi jangan ada dulu yang meng-on-kan audionya. Jadi minta mohon bantuan dan kerjasamanya para peserta seminar parenting pada hari ini. Silakan audionya di-off-kan terlebih dahulu. Jadi kita biar lebih fokus mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita hari ini. Oke, di masa daring yang serba genting seperti saat ini, banyak sekali karakter para orang tua itu yang nampak mulai kelihatan sedikit demi sedikit. Apalagi ketika mereka mulai menghadapi anak-anaknya, mendampingi para buah hati tercintanya menjalani pembelajaran daring yang awalnya dengan senyum merekah di wajah mendampingi ananda soleh dan solehanya di rumah, lambat laun sedikit meningkat mengeluarkan peki nyaringnya sambil ternampaklah pula taring di wajahnya. Itu udah masa tahap yang paling drastis, artinya pertanda bahwa para mama dan papa sudah mulai masuk fase darting alias darah tingginya udah mau keluar itu. Nah, karakter yang seperti ini muncul seperti ini menjadikan anak para buah hati kita tercinta di rumah jadi merasa takut. Kita menjadi sosok yang menakutkan bagi mereka. Itulah sebabnya mereka merasa ternyata lebih menyenangkan belajar di sekolah bersama bunda dan ustadz ketimbang harus belajar bersama mama dan papa di rumah. Kenapa? Karena sosok mama dan papa di rumah itu lebih menyeramkan. Nah, apakah dengan rasa takut anak-anak yang seperti itu, bisakah kita tetap menjadi orang tua yang hebat? Bisakah kita tetap menjadi idola, panutan bagi mereka? Seperti apa sih caranya, kiat-kiatnya agar kita bisa menjadi orang tua hebat, agar kita bisa menjadi idola para buah hati tercinta, meski dalam suasana yang lagi daring genting-gentingnya seperti ini. Nah, hari ini kita akan bahas dengan tuntas segala sesuatu hal tentang bagaimana cara menjadi orang tua hebat yang diidolakan oleh anak. Semuanya akan tuntas dibahas bersama dengan narasumber kita yang alhamdulillah sudah hadir bersama kita, sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Ada Umu Sajat. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Dede. Masya Allah, saya tersanjung kalau udah ada yang tahu nama saya ini, Bu. Ini kira-kira manggilnya apa? Umi atau Ustazah kira-kira? Saya lebih senang kalau dipanggil Dek sebetulnya. Masya Allah. Gimana? Kayaknya yang gak enak manggilnya. Kalau gitu, apa? Jadi panggil apa? Ustazah atau Boleh saya dipanggil Umu Sajat saja, Bunda Dede? Oke, siap Umu Sajat. Jadi Umu, sebelum kita masuk ke materi bersama Umu Sajat, para peserta seminar, ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka kita harus ta'aruf. Jadi ada istilah tak kenal maka kita ta'aruf. Maka kita kenalan dulu biar lebih dekat sama Umu Sajat. Jadi saya akan bacakan sepintas CV dari Umu Sajat. Tempat tanggal lahir Umu Sajat adalah Tebing Tinggi, bulan Maret tahun 1981. Ini tanggalnya tidak tertera. Memiliki suami yang luar biasa. Nama suami Umu adalah Ustadz Fatih Karim. Masya Allah, pasti semuanya sudah pada kenal dengan Ustadz yang satu ini. Memiliki 2 orang anak. Ini kira-kira sudah atau masih baru, Umu? On progress.
On progress. Baru memiliki 2 orang anak bernama Muhammad Fatih Alif dan Sultan Muhammad Sajat. Pendidikan S1 IPB, aktivitas sehari-hari best friend-nya suami. Masya Allah, keren nih. Ibu dan best friend-nya anak-anak, idol banget nih kayaknya. CEO founder Cinta Quran Foundation, CEO founder Cinta Quran Learning, Ketua Umum Komunitas Kawan Sejalan, owner Hijab Nazia. Terus aktivitas Umu ini kebanyakan adalah sharing di berbagai majelis taklim dan perkantoran. Jadi kalau ngomongin masalah pengalaman mengisi seminar parenting maupun kajian-kajian seperti ini, Umu Sajat ini salah satu orang yang luar biasa padat jadwalnya. Jadi udah melanglang buana, pengalamannya sudah luar biasa banyak. Jadi kita sangat luar biasa dapat kesempatan belajar langsung dari beliau seperti hari ini. Untuk Instagramnya Umu Sajat atau Umu Sajat yang versi kartun. Jadi nanti bisa follow IG-nya Umu Sajat, bisa sharing-sharing ilmu juga nanti bareng sama Umu Sajat. Jadi sekarang karena kita sudah kenalan sama Umu, kita langsung serahkan kepada Umu. Silakan Umu untuk memulai materinya. Jazakillah sanul jaza, Bunda Dede saya ambil dulu tempatnya ya. Iya, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil qiyamah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, buat saya secara pribadi, kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa. Allah mempertemukan saya dengan Pak Umar pertama kali via DM di Instagram, lalu kemudian Allah memberikan saya kesempatan untuk berkenalan dengan Omar Retno yang Masya Allah luar biasa. Tadinya karena ini udah zuhur, terus udah sholat, terus udah makan kayak Ustadz, Bunda, Papa Mama di sini. Saya udah agak kriep-kriep nih matanya tadi, nahan godaan untuk nggak tidur siang. Tapi Masya Allah begitu Oma tampil, terus nyapa satu-satu, langsung jreng lagi semangatnya, langsung gini, ih masa kalah sih sama Oma? Oma yang umurnya baru 35 aja, semangatnya luar biasa ya Oma, apalagi kita ya yang masih mirip-mirip kayak Oma umurnya, aduh jadi malu, jadi langsung ayo deh gitu, duduk yang manis karena kita mau hadir di sebuah majelis ilmu. Jadi kalau tadi kata Bunda Dede betapa beruntungnya Ustadz, Bunda, Papa Mama di sini bertemu dengan saya, kebalik malah. Saya yang secara pribadi itu sangat bersyukur bisa hadir di tengah orang-orang solih dan solihah. Bisa hadir di Sekolah Islam Terpadu Mutiara Cendikia Lubuk Linggau. Secara pribadi, saya sendiri sudah pernah ke Lubuk Linggau, karena rumah saya di Medan. Jadi dulu kalau kuliah pulangnya naik bus ALS, ya 3 hari 3 malam di jalan. Jadi Lubuk Linggau itu bukan hal yang baru buat saya. Ditambah juga kebetulan kakak saya itu belasan tahun tinggal di kota Palembang, dan suaminya kebetulan bertugas di salah satu perkebunan di daerah Lubuk Linggau. Jadi Lubuk Linggau bukan sesuatu yang asing buat saya. Makanya ketika Pak Umar minta untuk sharing di SIT Mutiara Cendikia, dilihat waktunya klop, nggak ada alasan buat saya untuk nggak hadir di tengah orang-orang tua yang solih dan solihah, kemudian di tengah-tengah oma dan opa, juga para ustadz dan para bunda. Pertama, segala puja dan puji kita panjatkan dulu kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang tidak hanya menciptakan kita, tetapi juga memberikan aturan dalam kehidupan kita. Islam sebagai agama yang kita pilih itu tidak membiarkan kita bisa berbuat sesukanya di muka bumi. Allah sudah menurunkan aturan kepada kita. Allah zat yang bukan hanya menurunkan aturan, tetapi juga memberikan beribu-ribu maaf untuk kita. Selama hayat masih dikandung badan, Allah senantiasa memberikan kesempatan kita untuk terus bertaubat, dan bertaubat. Ada lagi khilaf yang kita lakukan, taubat lagi, Allah terima lagi. Ada lagi salah yang kita lakukan, bertaubat lagi, Allah terima lagi.
sayangnya Allah kepada kita, bahkan Allah menutup seluruh aib-aib kita selama kita hidup di dunia. Seandainya saat ini kita semua dibuka aibnya oleh Allah, saya yakin ini Zoom langsung bubar jalan. Gak ada di antara kita yang akan berani melihat wajah kita masing-masing. Karena seandainya aib itu dibuka, Bapak Ibu juga pasti tidak akan mau mendengarkan saya. Seandainya aib itu dibuka, Oma juga pasti nggak akan mau ngelihat saya. Kenapa? Saking banyaknya aib di dalam diri saya. Tapi Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, sayangnya Allah sama kita, Allah masih menutup aib-aib kita. Maka seharusnya tidak ada lagi alasan buat kita untuk tidak berilah hanya kepada Allah saja dan mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dan tidak malu untuk kemudian menunjukkan identitas keislaman kita. Dan Masya Allah, salah satu identitas keislaman yang kita tunjukkan adalah ketika kita memasukkan, memilih untuk menitipkan anak-anak kita di satu sekolah Islam terpadu di Lubuk Linggau, Mutiara Cendekia. Ini adalah sebuah pilihan yang tepat menurut saya. Kenapa? Karena ini adalah ikhtiar kita sebagai orang tua. Menitipkan anak kita bekerja sama dengan satu sekolah yang Masya Allah. Lihat dong, ayah bunda, papa mama, ketua yayasannya kayak gini. Saya, kalau anak saya tinggal di Lubuk Linggau, saya masukin ke Mutiara Cendekia. Kenapa? Masya Allah, Oma itu kenal satu persatu guru-gurunya. Ada Ustadz Abdi Satria di sini, kepala sekolah SD ya Ustadz ya. Masya Allah. Terus juga ada Bu Yeni, wakil kepala sekolah SMP IT. Masya Allah. Ya, dan tadi beberapa guru juga di sini disapa, beberapa Ustadz disapa oleh Oma, beberapa bunda juga disapa oleh Oma. Masya Allah. Kedekatan ketua yayasan dengan stakeholder itu hal yang jarang banget terjadi. Jadi ini sekolah kekeluargaan banget. Mungkin Oma sering makan bareng kayaknya nih sama Ustadz dan sama Bunda juga di sekolah ya. Atau bukan makan bareng, sering traktir mungkin ya. Masya Allah. Paling nggak tiap bulan ditraktir ya, tiap gajian. Maunya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kehadirat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para istri-istri beliau, tidak ada role model terbaik buat kita para muslimah kecuali hanya dari para ummahatul mukminin. Semoga juga semua keselamatan, limpahan berkah itu Allah kucurkan juga kepada para sahabat dan para sahabiah, orang-orang yang senantiasa setia terhadap sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya ketika beliau masih ada, bahkan ketika beliau sudah meninggal dunia sekalipun, para sahabat dan para sahabiah tetap berpegang teguh pada tali agama Allah. Di saat dimana pada kala itu sudah mulai terpecah belah manusia. Kenapa? Karena merasa wafatnya Muhammad akan menjadi penyebab putusnya Islam di muka bumi ini. Tetapi para sahabat dan para sahabiah masih tetap setia terhadap sunnah Rasulullah sampai di akhir hayat mereka. Dan demikian juga kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita pun akan dimasukkan kelak di yaumil hisab sebagai bagian dari umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang kita tahu, ayah bunda, bahwa kelak nanti di yaumil hisab tidak akan ada syafaat dari Nabi dan Rasul yang lain kecuali hanya dari Rasulullah Muhammad SAW saja. Maka kepada siapa lagi nanti kita meminta? Kepada siapa lagi kita berharap? Kalau kemudian kita tidak menunjukkan ikhtiar terbesar kita di muka bumi ini, sekarang selagi hayat masih di kandung badan, yuklah kita dekat dengan sunnahnya Rasul. Kita ikuti sunnahnya Rasul, agar kelak di yaumil hisab, Rasul mengenali kita, oh iya, itu Ummu Sajjad, dia emang taat sama sunnahku selama dia masih hidup, sini, masuk Ummu Sajjad ke sini. Itu harapan terbesar saya, doa-doa terbesar saya, dan saya yakin itu juga adalah doa-doa terbesar kita. Para papa mama, para ustadz dan para bunda yang ada di sini. Masya Allah, hadir di sini di seminar parenting ya. Saya secara pribadi terus terang merasa sangat tidak pantas sebetulnya menjadi narasumber di sini. Seharusnya yang paling pantas menjadi narasumber di antara kita nggak lain nggak bukan Omar Retno dong. Beliau yang paling pantas sebetulnya bicara kepada kita semua. Waktu saya ngobrol sama beliau di telepon, beliau cerita anak saya tiga ya bunda ya,
Tiga ya Oma, tiga, kemudian akhwat semua, lalu kemudian ada yang dokter, ada yang ini, kemudian cucu saya 7 ya Oma ya. 7. Jadi sebetulnya yang paling pantas bicara di sini adalah Oma. Jadi sebelum saya mulai materinya, saya mau sungkem dulu sama Oma. Oma, mohon maaf. Di sini sama sekali tidak berniat menggurui siapapun, tetapi saya hanya berbagi apa yang menjadi pengalaman pribadi saya selama 14 tahun menjadi orang tua dari 2 orang anak laki-laki. Jadi seperti yang disampaikan oleh Bunda Dede tadi, saya kebetulan Allah karuniakan, Allah kodokkan, baru punya, mohon doanya, pengen nambah lagi, baru punya 2 orang anak, dua-duanya laki-laki. Yang pertama usianya 14 tahun, yang kedua umurnya 4 tahun. Jadi, amin, Allahumma amin. Didoain sama Oma tuh langsung jadi semangat gitu. Amin. Silakan. Masya Allah. Baik, Papa Mama semua yang dirahmati oleh Allah, di masa pandemi kayak gini, betul apa yang dikatakan oleh Bunda Dede, itu orang tua banyak dalam kondisi darting ya. Kemudian nggak sedikit juga curhat yang masuk ke saya secara pribadi, yang orang tuanya nanya, Umi ini kapan kira-kira corona beres? Kapan kira-kira sekolah bisa mulai lagi? Kenapa? Karena kami orang tua udah mati gaya di rumah. Udah nggak tahu lagi mesti ngapain supaya bikin anak-anak jadi happy di rumah, supaya bikin anak-anak jadi punya kegiatan yang manfaat di rumah, dan supaya bikin rumah itu benar-benar jadi surga buat keluarga. Ya, kenapa? Oke lah, sebulan 2 bulan masih punya banyak ide, masuk bulan ke-4, ke-5 udah kehabisan ide, terakhirnya udah deh biarin aja deh pakai HP, udah deh nggak apa-apa deh gitu, daripada mereka kelayapan nggak ada juntrungan, dah nggak apa-apa lah, mendingan di rumah aja gitu ya. Padahal ayah, papa, mama yang dirahmati oleh Allah, kondisi pandemi ini di satu sisi memang ini kemudian mengingatkan kita bahwa kita sebagai manusia itu sangat lemah di hadapan Allah. Bahkan hanya dengan virus sekecil COVID-19 saja kita udah keok. Yang keok bukan cuma kita, bahkan Donald Trump pun keok. Itu menunjukkan bahwa sepowerful apapun seorang manusia di muka bumi ini, dia akan habis di tangan Allah. Jadi lagi-lagi, hanya karena kasih sayang Allah sajalah kita masih bisa berdiri dengan tegak. Kita masih bisa makan dengan nikmat. Tadi ada beberapa yang saya lihat masih sambil makan, Masya Allah itu nikmat banget. Bisa makan nasi bungkus itu luar biasa. Di tengah masih banyak saudara-saudara kita yang juga mereka positif corona. Boro-boro buat mereka mikir makan. Mereka tuh mikir, aduh gimana nih kalau nggak sembuh dan lain sebagainya. Jadi di satu sisi, corona itu menjadi pengingat buat kita, bahwa kita itu nggak punya kekuatan apa-apa. La haula wala quwata illa billah, udah cuma Allah aja deh. Kalau Allah bilang corona belum beres, ya belum beres. Kalau Allah bilang corona balik ke aku, ya dia akan balik ke kita. Di satu sisi seperti itu. Di sisi yang lain, ini juga menjadi pengingat buat kita, bahwa seharusnya kita bergegas dalam taat pada syariah. Karena kapanpun, bisa saja Allah ambil nyawa kita. Soal ajal ini adalah nomor cabut, bukan nomor urut. Ustadz Uje, almarhum, beliau udah nggak ada. Tapi Umi Tatub, ibunda beliau, sampai sekarang insya Allah masih sehat. Siapa lagi? Cucunya Aagim, meninggal di usia beberapa hari. Aagimnya sekarang masih ada. Ini menunjukkan kepada kita bahwa soal ajal itu bisa datang kapan dan di mana saja. Bukan hanya karena corona, tapi bahkan ketika kita tidur pun, besoknya kita udah bisa nggak bangun lagi. Masih segar ya, Papa Mama di dalam ingatan kita, Ashraf Sinclair. Sakit? Nggak. Sehat. Jam 1:30 atau jam 2 dini hari masih ngobrol sama istrinya, karena baru selesai jadi juri Indonesian Idol. Lalu kemudian, yaudah ya sayang, aku bersih-bersih makeup dulu, kata istrinya. Istrinya balik lagi, suaminya udah nggak bernyawa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lagi-lagi, soal ajal ini adalah nomor cabut. Dan seharusnya, ajalah yang menjadi pengingat terbaik kita, ketika kita mau beramal, ketika kita mau melakukan apapun. Mau marahin anak, ingat, ya Allah, nanti waktu marahin amat, mati lagi. Nggak jadi, gitu. Pas waktu lagi mau darah tingginya naik, ya Allah, nanti pas lagi darah tinggi, Allah cabut nyawa, gak jadi gitu. Ajal itu adalah pengingat terbaik kita.
Yang ketiga, adanya corona, pandemi ini secara fitrahnya mengembalikan kita para orang tua kembali ke rumah. Orang tua, bapak kembali ke rumah, papa balik ke rumah, mama balik ke rumah, nenek kakek balik ke rumah, cucu-cucu balik ke rumah, anak-anak balik ke rumah. Karena memang seharusnya rumah itu berfungsi sebagai madrasah. Jadi rumah itu bukan cuma sekedar bangunan fisik, tempat orang datang, makan, tidur, keluar. Itu namanya hotel, itu bukan rumah. Rumah itu adalah madrasah. Madrasah itu artinya apa? Itu tempat dia belajar. Itu tempat dia dididik. Buat siapa? Buat seorang istri, rumah itu madrasah. Siapa gurunya? Suaminya. Buat anak-anak, rumah itu tempat belajar. Dari siapa? Ayah bundanya. Buat penghuni rumah yang lain, itu juga tempat dia belajar. Jadi konsep rumah itu dikembalikan oleh Allah di masa pandemi ini menjadi madrasah. Dan begitulah seharusnya. Dan kalau kemudian kita melihat lagi ya ke dalam, oke, rumah ini jadi madrasah. Waktu lagi corona ini semua balik ke rumah. Kalau kita mengambil dari sisi kacamata yang bersihnya, adanya pandemi membuat kita itu akhirnya punya kesempatan untuk jauh lebih dekat sama anak-anak kita. Karena hampir 24 jam kita ada di rumah, atau malah 24 jam di rumah. Kemarin tuh ya, papa mama, sekitar mungkin 3 atau 4 bulan pertama pandemi, itu kita benar-benar full di rumah. Saya sama suami juga full banget di rumah. Baru 2 atau 3 bulan ini aja kami mulai beraktivitas kembali, keluar ke kantor, beberapa kajian offline sudah mulai ada, tapi mayoritas masih di rumah. Ini tuh adalah kesempatan buat kita, para orang tua, untuk semakin dekat dengan anak. Kenapa? Karena memang fitrahnya orang tua mesti dekat sama anaknya. Bukan cuma dekat secara fisik, tetapi juga dekat secara perasaan. Jadi aneh kalau ada orang tua yang dia deketan sama anaknya malah gerah. Atau sebaliknya, berarti ada sesuatu yang salah. Kalau anaknya deketan sama ayah bundanya gerah, berarti ada yang salah itu. Salahnya di mana? Berarti kita sebagai orang tua kurang menjalin kedekatan sama anak. Kalau kita melihat ada yang keliru dalam hubungan kita dengan anak-anak kita, maka hal pertama yang harus kita lakukan sebagai orang tua adalah muhasabah ke diri sendiri. Istilah kata nih, papa mama, kalau kita nunjuk, 1 kita tunjuk ke orang, 4 kita nunjuk diri sendiri. Maka harusnya muhasabah terus kita lakukan. Itu yang mesti kita kerjain dulu. Ada apa ya? Kenapa anak-anak nggak betah di rumah ya? Kenapa ya kok anak-anak jadi nggak mau deketan sama kita ya? Kenapa ya anak-anak kok di kamar aja ya? Kenapa ya anak-anak nggak mau curhat ya? Kenapa? Karena kita pun sebetulnya mungkin, kemungkinan besar, kita sendiri pun nggak terbuka dengan anak-anak kita. Bicara hanya seperlunya aja. Bicaranya pas waktu kita butuh aja. Ini saya hanya sharing pengalaman pribadi. Jadi, alhamdulillah, anak-anak kami dua-duanya itu selalu cerita apapun yang dia alami. Yang dia alami di sekolah, tempat dia main, mau dia lagi dimarahin gurunya, mau dia dapat nilai bagus, mau dia lagi dihukum, gitu, itu dia semua ceritain. Walaupun di satu sisi dia tahu bahwa kami orang tuanya mungkin akan marah, kalau misalnya dia cerita, gitu. Kayak beberapa hari yang lalu tuh saya jalan sama anak pertama saya jalan pagi. Jadi memang saya sama suami itu memang selalu menyempatkan waktu jalan sama anak. Entah saya sama anak pertama, saya sama anak kedua, atau suami sama anak pertama. Sehingga kami punya quality time dengan anak-anak. Walaupun cuma 30 menit, 45 menit, nggak apa-apa. Tapi sepanjang jalan kami benar-benar bisa ngobrol tanpa dibatasi oleh gadget atau kesibukan apapun. Jadi dia cerita, rupanya dia pernah dimarahin gurunya. Dimarahin gurunya kenapa? Karena waktu gurunya masuk kelas, dia sama teman-temannya masih pakai pakaian olahraga. Padahal itu udah jam pelajaran yang lain. Dan satu kelas semua dihukum. Dan dia hukumannya yang paling berat ternyata. Kenapa? Karena dia yang nggak mau nulis komitmen, karena dia punya prinsip kalau komitmen itu berat, dia bilang. Dia maunya bentuk hukumannya yang lain aja. Akhirnya dia yang dihukum paling berat dan paling lama hukumannya. Tapi dia cerita, itu menunjukkan bahwa nggak ada sesuatu yang mau dia rahasiakan kepada kita. Dan harusnya memang begitu. Karena
Karena orang tua itu harusnya menjadi sahabat terdekat bagi anak-anaknya. Kita, orang tua. Jadi sahabat terdekat buat anak-anak kita. Walaupun jarang ketemu, iya. Ada satu buku yang bagus banget dan saya rekomendasikan buat papa mama untuk baca. Bukunya ditulis sama Ustadz Bendri Jaisyur Rahman. Judul bukunya Father Man. Nah, ini pas banget dibaca oleh para papa. Kalau untuk para mama boleh untuk dukung suaminya untuk jadi Father Man. Jadi anak-anak kita sekarang itu punya idolanya Superman, Batman, Spiderman. Tapi apakah kita sebagai ayah sudah menjadi idola bagi anak kita? Mungkin belum. Bahkan di dalam penelitian yang dilakukan oleh Bunda Erisman bersama Yayasan Buah Hati beliau mengatakan bahwa sekarang Indonesia ini berada dalam kondisi krisis ayah atau kondisi fatherless. Kenapa? Karena ayah itu ada tapi kayak nggak ada. Fisiknya ada, tapi anak nggak ngerasain manfaatnya. Jadi dia malah gerah kalau dekatan sama ayahnya, dia malah takut kalau dekatan sama ayahnya, dia malah takut kalau diajak ngobrol sama ayahnya. Padahal di dalam konsep sebuah rumah, ayah itu kepala sekolah. Ayah itu kepala sekolah. Jadi kayak kalau tadi ya, papa mama, rumah itu madrasah atau sekolah, maka kepala sekolahnya adalah ayah. Bukan ibu, bukan. Jadi para ayah yang ada di sini, jadilah kepala-kepala sekolah yang baik. Kalau jadi kepala sekolah, sikapnya mesti gimana? Kalau jadi kepala sekolah, supaya yakin bahwa murid-muridnya akan diajar dengan baik, bahwa murid-muridnya akan mendapatkan pendidikan terbaik dan treatment terbaik, maka siapa dulu yang mesti disenengin sama kepala sekolahnya? Guru-gurunya kan? Guru-gurunya mesti happy dulu, supaya dia bisa juga mengajar dengan senang. Guru-gurunya mesti bahagia dulu, supaya dia bisa menularkan kebahagiaan. Karena bahagia itu nular, itu energi positif. Nah, kalau kita jadi ayah, maka yang harus kita lakukan adalah membahagiakan dulu istri-istri kita di rumah. Kenapa? Karena happy parents, happy kids. Kita mau jadi orang tua yang hebat buat anak-anak kita, mau jadi idola buat anak-anak kita sendiri nggak happy jadi orang tua. Kita ngerasa anak kita itu, entah kita sadar atau tidak sadar ya, papa mama, seringkali kita nganggap anak kita itu kayak beban. Lah buktinya, pengen banget anak kita cepet-cepet balik ke sekolah lagi. Kayak waktu mereka lagi daring di rumah itu kayak beban gitu buat kita. Padahal, banyak sekali pasangan suami istri yang sampai sekarang belum Allah karuniakan keturunan. Zaskia Adia Meka, 10 tahun, papa mama menunggu keturunan, segala macam cara dibuat. Saya dan suami kebetulan deket banget sama Mas Irwansyah dan Mbak Kia. Sering ngobrol, sering isi bareng. Beliau tuh ya, ikhtiarnya untuk dapat anak, bayi tabung udah berapa kali dicoba, operasi ini itu segala macem, sampai ke Belanda. Bukan cuma di Indonesia, sampai ke Belanda beliau jabani demi apa? Demi punya keturunan. Nah giliran kita dikasih anak, bukan disyukuri, malah disuruh keluar rumah. Udah kisah main sana di luar ngerecokin mama aja di rumah, pusing tahu mama di rumah anak kita, giliran anak kita keluar, kita cari-cari. Giliran anak kita di rumah, kita suruh keluar. Giliran anak kita lagi belajar di rumah, kita nanya sama gurunya di sekolah, Bu Yeni, Mutiara Cendekia apaan sih? Buka lagi. Udah deh gini aja nggak apa-apa deh sip-sipan. Nah anak saya yang sipnya tiap hari gitu masuknya. Kalau anak lain sipnya seminggu 2 kali nggak apa-apa. Anak saya tiap hari ya. Nitip ya Bu Yeni ya, nitip ya. Ya Allah. Gak bersyukur banget kita nih jadi orang tua. La in syakartum la azidanakum, kata Allah. Kalau kita nggak bersyukur diberikan anak, Allah marah. Tapi kalau kita bersyukur, Allah tambah-tambah. Bersyukur dikasih anak 1, kita rawat dengan baik, kita dekatkan dengan kita dekatkan dengan Allah, Allah tambah lagi. Bisa jadi ditambahnya bukan ditambah anak, tapi ditambah sehat. Nggak pernah sakit loh kita. Kita nggak pernah ke rumah sakit loh. Udah berapa tahun ya nggak ke rumah sakit? Kayaknya udah ada kali lah kita 15 tahunan nggak ke rumah sakit. Dikasih keberkahan dalam rumah tangga kita. Sampai kita sama suami bilang kayak gini, ini salah satu keberkahan rumah tangga ya papa mama. Wah, kayaknya kita udah lama banget deh nggak berantem. Nggak kayak tetangga sebelah berantem melulu.
Pak, gimana kalau kita janjian? Janjian apa? Janjian berantem. Biar agak ada variasi gitu rumah tangga kita. Tuh, itu keberkahan. Kenapa? Rumah tangganya bukan nggak ada masalah ya, tetapi antara suami dan istri itu bondingnya kuat banget. Sampai suaminya belum bilang, istrinya udah tahu. Suaminya cuma bilang gini, papa cuma bilang gini, baru gitu doang. Mama udah tahu, papa mau beli motor baru lagi ya, mama udah tahu. Kok mama bisa ngebaca? Karena nada papa dimulai dari C sama dengan do. Kalau udah itu berarti minta motor. Kenapa? Itu menularkan bahwa kita dan suami itu punya bonding yang kuat. Itu salah satu keberkahan dalam rumah tangga. Kita situ sudah Allah beri keberkahan, tetapi nggak kita syukuri. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Di tengah banyak sekali pasangan suami istri yang mereka menginginkan anak, kita udah dikasih, tapi nggak kita jaga, nggak kita rawat, pantas Allah marah. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah. Ya pantaslah orang kalian kufur nikmat. Udah dikasih anak nggak dijagain, udah dikasih anak malah disuruh keluar, udah dikasih anak malah dititipin orang. Harusnya kalian jaga sendiri dengan tangan kalian. Kalaupun kalian ada yang bantu di rumah, ya namanya juga khodimat, namanya juga pembantu, sifatnya membantu, bukan menggantikan posisi. Jadi ini yang pertama, apa itu? Suami menjadi madrasah dari sebuah sekolah yang namanya rumah, maka dia harus memastikan bahwa gurunya alias istrinya atau ibu dari anak-anaknya menjadi guru yang happy. Harus jadi guru yang happy. Nah, bagaimana kemudian kita jadi guru yang happy, alias jadi ibu yang happy, kemudian jadi ayah yang happy di rumah? Saya punya 3 S. Mungkin dalam training-training atau seminar parenting lain, papa mama akan punya lagi tips-tips yang lain. Tapi kalau saya punya 3 tips. Yang pertama, kalau kita mau jadi orang tua yang happy, karena buat bikin anak kita jadi happy, kita sendiri harus bahagia dulu. Pertama, senyum. Sesimpel itu. Cuma senyum doang. Tapi senyumnya bukan senyum yang gini ya. Bu Yeni nanya sama saya, Musajat, apa kabar siang ini? Sehat Bu Yeni. Gitu. Bukan gitu. Terus gimana? Sehat Bu Yeni. Bu Yeni sehat, apa kabar? Tuh. Senyum itu nular ya, kayak gini, Bu Yeni lagi senyum, saya tuh jadi pengen senyum-senyum sendiri. Tapi jangan, nanti dikirain orang apa gitu ya. Jangan. Tapi senyum itu, bahkan sampai Rasul bilang, satu sedekah yang paling mudah dan murah, gratis, nggak pakai ongkir adalah senyum. Maka senyumlah. Sekarang ini banyak orang tua kita nih, papa mama yang susah banget senyum. Ayah susah banget senyum sama anak. Senyumnya seorang ayah kepada anak tidak akan menjatuhkan marwah, kalau kata orang Medan, karena saya dari Medan. Marwah itu apa ya? Kehormatan gitu. Gak akan. Tapi jangan senyum-senyum sendiri, itu baru salah. Tapi kalau kita senyum sama anak kita, dan itu anak kita sendiri gitu, bukan anak orang gitu. Atau seorang suami senyum sama istrinya sendiri, itu ibadah. Kecuali dia senyum-senyum sama istri orang, baru salah. Tapi kalau dia senyumnya sama istri dia sendiri, loh, pahala besar buat dia. Maka senyumlah. Saya tuh kalau udah bangun pagi terus sama anak-anak, terus sama suami gitu ya, kalau punya anak-anak tuh pagi bangunnya agak-agak cemberut kayak gini. Senyum dong, gitu. Lalu dia senyum juga. Kenapa? Karena senyum itu menular. Maka biasakan hari-hari kita dipenuhi dengan senyuman. Itu yang pertama. Kalau tips dari para ahli senyum nih ya, papa mama. Senyum itu 227. 227 itu maksudnya apa? 2 kiri, 2 kanan. Artinya apa? Dua-duanya mesti disunggingkan senyumnya. Terus 7 detik. Baru dibilang senyum. Jadi kurang dari 7 detik tuh nggak senyum. Berarti mulai sekarang kita komitmen. Tiap mau senyum, ambil stopwatch. Udah 7 detik belum ya? Oke, kalau udah 7 detik, baru datang senyum. Itu yang pertama, senyum, semudah itu. Jadi orang tua yang bahagia. Yang kedua, syukur. S yang kedua,
kita bersyukur. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita bersyukur kita udah jadi orang tua. Di tengah banyak pasangan suami istri yang sampai sekarang belum dikaruniakan anak. Kita sudah. Gak cuma satu, ada yang dua, ada yang tiga, seperti Oma mungkin di antara Ustadz, Bunda, Papa, Mama di sini mungkin ada yang 4 atau malah 5. Sahabat saya 6. Masya Allah, nikmat luar biasa. Itu investasi terbesar yang kita punya. Papa, Mama, saya mau nanya. Papa, Mama di sini pasti pernah reunian ya? Atau Ustadz atau Bunda di sini pasti pernah reunian. Entah reuni SD, SMP, SMA, kuliah, pasti pernah reunian ya. Kalau reunian, pernah nggak ditanyanya kayak gini? Siapa ya? Saya mau tanya sama Mama Kila deh. Mama Akila, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mama Kila. Mama Kila sehat? Akila yang mana nih? Mama Akila FA. Ya, Fadzia Ya, Azahra. banyak ya nama Akila ya. Mama Ada 2 Kila, orang kayaknya sih. iya, Mama Kila, Ya. Mama Kila. Kalau Mama Kila pernah reunian? Pernah sih, tapi jarang. Jarang Karena ya? teman-teman saya banyak kan di Jawa. Masya Sekolahnya kan di Allah. Jawa ya kan. Oh, Saya ikut Masya Allah. Oh, ikut suami ke Lubuk Linggau. Mama Kila, kalau waktu reunian sama teman-teman, jadi teman sama teman-teman. jadi kangen ya ketemu sama teman-teman. Mama Kila kalau waktu reunian sama teman-teman, teman-teman Mama Kila nanyanya gini nggak? Maaf, Mama Kila nama aslinya siapa? Laifah Kasturi. Oh, Kaifa. Yulika Kasturi. Panggilannya Yuli aja. Oh, Mbak Yuli, saya panggil Mbak Yuli aja ya. Mbak Yuli, waktu waktu reunian, teman-temannya Mbak Yuli pernah nggak nanya gini? Yuli, sekarang tabungan kamu udah berapa digit? Yuli, sekarang rumah kamu udah di mana aja? Yuli, sekarang mobil kamu mereknya apa aja? Yuli, sekarang tanah kamu udah berapa hektar? Pernah nggak ditanyain gitu Mbak Yuli? Yang pertama paling ditanya anaknya udah berapa. Nah, itu dia. Coba ya, kita nggak pernah ditanya berapa banyak tabungan kita. Makasih ya, Mbak Yuli. Ya, Kita sama-sama. nggak pernah ditanya. Kita tuh nggak pernah ditanya loh. Berapa hektar kebun sawit yang kita punya. Kita nggak pernah ditanya berapa hektar kebun karet yang kita punya. Kita nggak pernah ditanya itu. Yang ditanya adalah, sekarang anaknya berapa? Sekolahnya di mana? Hafalannya udah berapa juz? Harusnya kita mensyukuri itu. Jadi tips kedua menjadi orang tua yang happy adalah ketika kita bersyukur, Allah berikan kita anak. Ketika kita bersyukur, Allah berikan kita sehat. Ketika kita bersyukur, Allah berikan kita rezeki. Ketika kita bersyukur, Allah berikan kita suami sebagai partner. Ketika kita bersyukur, ada khadimat yang bisa bantu kita. Ketika kita bersyukur, kita masih sehat, masih bisa ngurus anak dari tangan kita sendiri. Ketika kita bersyukur, kita masih bisa keluar rumah, mengantarkan anak kita langsung masuk ke SIP Mutiara Cendekia. Harusnya kita bersyukur. Jadi ini kunci yang kedua. Yang ketiga, tips jadi orang tua yang happy. S yang ketiga, sukses. Sukses itu maksudnya apa? Kita yakin bahwa kita akan menjadi orang-orang tua yang sukses. Dan ini soal optimisme. Jadi, jangan sekali-sekali kita jadi orang tua yang apatis gitu. Terus yang, susah banget sih. Punya anak cuma 2, susah diatur. Dikasih tahu ini malah kayak gini. Tiap bulan saya dipanggil sama Bu Yeni ke sekolah. Bu, hari ini anak ibu kayak gini, minggu depan dipanggil lagi. Orang tua yang lain mah ketemuan sama gurunya cuma setahun 2 kali tiap semester. Saya mah tiap bulan ketemu saking kangennya sama Bu Yeni. Bukan kangen. Anak saya bermasalah di sekolah, ya Allah. Kita jadinya buruk sangka. Sama siapa? Sama anak kita. Sama siapa lagi? Sama kondisi yang kita alami. Padahal harusnya kita optimis dan berbaik sangka kepada Allah. Kenapa Allah bilang, aku sesuai dengan prasangka hambaku, maka berprasangka baiklah kepada aku, kata Allah, bahwa Allah akan mengaruniakan kita anak yang soleh. Itu prasangka baik. Bahwa anak-anak kita ini akan anak-anak yang gampang diatur. Itu prasangka baik. Kenapa? Bagaimana mungkin kemudian
kemudian bonding kita sama anak bisa dapat kalau kita sendiri pun udah nganggap anak kita tuh jadi musuh. Enggak secara langsung sih, enggak secara fisik, enggak. Kita enggak pakai nodong senjata gitu sama anak, enggak sih, ayah bunda, papa mama semua, enggak sih, enggak kayak gitu. Tetapi dari perasaan kita aja, kita tuh udah, ini anak susah diatur, ya udah bakal kejadian deh. Lalu bagaimana mungkin kita akan bisa optimis dalam mengurus anak-anak kita? Maka sukses menjadi kunci yang ketiga. Kita yakin bahwa kita akan bisa mendidik anak-anak kita menjadi investasi akhirat terbaik kita, menjadi pahala jariah buat kita, menjadikan mereka anak-anak soleh yang akan selalu mendoakan kita, baik ketika kita masih hidup maupun ketika kita sudah meninggal dunia, yang akan selalu melantunkan doa-doa kepada kita sekalipun kita udah gak ada. Ini 3 tips. Senyum, syukur, dan sukses. Udah nih dapet nih, udah jadi orang tua yang happy nih. Nah, kalau kita udah jadi orang tua yang happy, udah jadi orang tua yang bahagia, ini jadi kunci buat kita untuk bisa menjadikan anak-anak kita anak-anak yang bahagia juga. Seperti yang saya sampaikan tadi, Papa Mama, bahwa kebahagiaan itu menular karena dia energi positif. Yang namanya energi, kalau kita belajar ya di pelajaran fisika, energi itu merambat. Energi itu dia bisa ngalir. Dia nggak statis, dia dinamis. Maka bagilah hari-hari kita dengan anak-anak kita, suami dengan istri, itu jadi energi-energi yang positif di rumah. Jangan energi-energi yang nggak enak di rumah. Itu ya, itu yang tips menjadi orang-orang tua yang bahagia. Nah, orang tuanya udah bahagia. Lalu kemudian bagaimana kita kemudian menjadikan diri kita sebagai idola bagi anak-anak kita? Menurut saya, dan ini berdasarkan pengalaman pribadi saya dan suami, 14 tahun menjadi orang tua bagi anak-anak kami, untuk menjadi orang tua yang bisa jadi idola buat anak-anaknya, kita sendiri pun harus mendekatkan anak-anak dengan aktivitas kita. Jangan anak-anak itu jauh dengan aktivitas kita. Di sini ada ustadz, di sini ada bunda yang menjadi para guru, kepala sekolah, wakil kepala sekolah dari Mutiara Cendekia. Dekatkan anak-anak dengan aktivitas kita sebagai guru. Jadi anak-anak tuh bangga. Papa aku dong jadi kepala sekolah SD Mutiara Bunda. Ibu aku dong jadi wakil kepala sekolah SMP-nya Mutiara Cendekia. Aku senang banget. Kenapa? Iya, soalnya ibu aku tuh di sekolah itu banyak banget temennya. Tiap aku datang ke sekolah itu ada aja yang beliin aku permen, es krim, gitu-gitu. Jadi kalau kita punya aktivitas apapun, dekatkan anak kita dengan aktivitas itu. Makanya kalau papa mama di sini ngaji, ajak anaknya ngaji. Kalau papa mama di sini lagi baca buku, dekatkan anak-anak kita dengan buku. Kalau papa mama di sini lagi masak, ajak anak kita masak. Ngajak anak masak. Yang ada masaknya nggak selesai. Yang ada berantakan. Itu adalah bagian kita mendekatkan diri kita dengan anak-anak. Karena mereka akan seneng banget loh. Anak-anak tuh kan seneng banget kalau mereka diikutkan dalam aktivitas kita. Coba deh, di sini ada ada Ustadz Abdi, kemudian ada Bunda Yeni. Anak-anak di sekolah itu kalau udah ceritanya camping, terus masak sendiri, rusuh sih, tapi seneng banget ya Ustadz ya. Kita tuh gurunya puyeng sih, aduh ini masaknya cuma Indomie doang, tapi rusuhnya, woi aku dong, enggak Ana duluan, antum, benar sih Ana duluan. Ya, Masya Allah. Makanya tuh saya tuh selalu takzim kepada guru-guru SD, Masya Allah, barakallah buat para guru, para ustadz, para bunda, pengajar di SD Mutiara Cendekia. Karena waktu anak saya SD, saya ngeliat gimana guru-gurunya sangat sabar luar biasa itu, Masya Allah. Jadi mereka itu di sekolah senang masak, giliran di rumah mereka mau bantuin kita masak. Kita bilang, udah deh sana-sana Mama mau masak biar cepet, kerjaan Mama masih banyak. Ya anak kita sedih kalau digituin. Jadi gimana? Ya dekatkan mereka dengan aktivitas sehari-hari yang ada di rumah. Maka jangan heran, Papa Mama, kalau dari kecil kita nggak membiasakan anak-anak
untuk bantuin kita nyapu, walaupun kita nyapu keluar, dia masukin sampai dari luar ke dalam lagi, ya aduh nikmat banget deh pokoknya itu ya. Atau kita masak, mereka ngerusuhin, tapi nanti akan ada masa di mana mereka akan betul-betul mencintai, dan menikmati semua aktivitas yang kita kasih, yang kita dekatkan mereka dengan itu, gitu. Kalau saya sama suami, karena aktivitas kami di rumah, kemudian di kantor, kemudian juga ngisi kajian, secara bergantian anak-anak kami bawa. Kami bawa ngaji biar dia tahu, nak, ini kerjaan Umi dan Abi. Nak, di sini kantornya Umi dan Abi. Nak, ini timnya Umi Abi. Nak, ini pengajiannya Umi Abi, gitu. Jadi dari kecil mereka tuh jadi bangga dengan aktivitas kita sebagai orang tuanya. Tapi saya cuma ibu rumah tangga, terus gimana dong? Mereka nanti akan bangga punya orang tua yang seorang ibu rumah tangga. Tapi saya ini cuma jualan online, nanti mereka akan bangga punya orang tua yang jualan online. Kayak sekarang, anak saya yang paling besar, papa mama, namanya Alif. Alif itu sekarang sudah kami ajari untuk mulai bisnis, karena dia sudah balik, dan dia laki-laki. Jadi titik tekan pendidikan seorang anak laki-laki dan perempuan itu memang berbeda. Karena dia laki-laki, makanya dia sudah kami ajarkan bisnis, dan dia sekarang sudah punya bisnis online-nya sendiri. Namanya Kedai Bang Alif. Jadi dia sudah kami izinkan untuk pegang HP Android, kemudian juga dia sudah pegang akun Instagram-nya sendiri, dia jualan di situ, dia mulai manage uang di situ. Kenapa? Ya karena dia lihat saya sama abinya juga berbisnis dari sejak dia lahir, udah ngeliat tuh di rumah ada bumbu kaldu non MSG lah, ada sate lah, ada macem-macem lah gitu. Akhirnya dia memang bangga punya orang tua yang enggak kok, aku nggak malu punya orang tua tukang jualan sate, nggak malu. Kenapa? Karena kita dekatkan anak-anak dengan aktivitas kita. Lalu selain itu, aktivitas yang sekarang saya lakukan bersama dengan Abang Alif, saya ajak dia untuk mulai ngisi kajian. Jadi setiap malam Jumat di Instagram saya di umu.sajat, saya berdua sama Abang Alif, itu kami buat live IG ngobrol sejarah Islam. Karena kebetulan Abang Alif tuh dia suka banget sejarah, dan ilmu sejarahnya bahkan jauh melebihi saya dan abinya. Karena dia memang fokus di situ, jadi setiap malam Jumat saya ajak dia untuk live IG bareng sama saya. Dan ini sudah jalan bulan kelima, Masya Allah. Makin kesini, dia sudah makin bagus. Kenapa? Karena dia memang dari kecil sudah diajak untuk ikut dengan aktivitas bapak ibunya. Jadi dia ngelihat, bapak gue keren, emak gue keren, gue mau kayak gitu tuh, kayak gitu. Kayak bapak gue tuh, kayak emak gue tuh, kira-kira kayak gitu. Jadi, jangan sekali-kali anak-anak dijauhkan dengan aktivitas kita. Buat para papa di sini yang kalau kerja anaknya bisa diajak, kondisi kantornya memungkinkan, kayak kami di Cinta Quran, kami mengizinkan ada ayah yang ada tim Ikhwan yang membawa anak ke kantor. Itu kami izinkan. Kami berikan izin, tapi bukan yang masih nyusuin ya, bukan. Tapi yang udah mulai bisa makan sendiri. Kenapa? Karena itu untuk mendekatkan anak-anak dengan aktivitas ayahnya, sehingga dia nggak jauh gitu. Dengan dia nggak akan bingung lihat ayahnya, ayah kerja di Cinta Quran apaan sih gitu. Terus nanti kalau dia ditanya sama neneknya, kakak, itu Abi kerjanya di mana sih? Di Cinta Quran. Emang Cinta Quran apaan sih? Gak tahu. Enggak, dia gak akan jawab kayak gitu. Dia akan bilang, nenek tahu nggak, Cinta Quran tuh keren banget. Cinta Quran itu ngajarin orang untuk bisa baca Quran. Cinta Quran itu dakwahnya kemana-mana. Cinta Quran itu ada ininya gitu. Dia kan bangga. Maka dekatkan anak-anak kita dengan aktivitas kita sehari-hari. Itu yang pertama, tips yang pertama. Untuk menjadi orang tua yang diidolakan oleh anak-anak. Jadi anak-anak tahu aktivitas kita sebagai ayah, sebagai bundanya, dan kalau kita bisa ajak mereka untuk dekat dengan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang diidolakan anak-anak, komunikasi. Ini saya yakin banyak banget papa mama dapatkan di semua training-training parenting. Komunikasi. Tapi betul, komunikasi itu menjadi menjadi cara yang efektif untuk kita bisa menyampaikan segala hal, cerita, dan antara orang tua dengan anak itu nggak harus kok sistemnya sistem perintah. Kita itu bukan bos sama bawahan, bukan. Orang tua itu sama anak itu dia sahabatan.
Karena dia sahabatan, makanya banyak hal bisa diceritakan. Kalau sekarang, kalau saya tuh salah satu yang paling sering saya ceritakan sama Abang Alif sama adik Sajat adalah gimana saya waktu masih kecil. Dan mereka seneng banget dengar cerita itu. Dengar cerita Uminya jatuh waktu main kasti, dengar cerita Uminya diajak beli permen Kokoriko. Zaman dulu mungkin yang sebaya sama saya di sini pasti tahu permen Kokoriko. Terus yang Uminya juara kelas gitu. Sama abinya juga kayak gitu. Abinya sering cerita gimana dia waktu masih kecil. Abinya dulu suka main di luar, terus pulang-pulang dimarahin sama neneknya karena disuruh pulang jam 5 baru pulang maghrib. Terus jadi pemimpin di antara teman-temannya dan lain sebagainya. Jadi ngobrol itu nggak selalu kok harus ngobrol yang tipe perintah. Kamu tuh harusnya beriman kepada Allah, taat kepada sunnah Rasul. Bukan, nggak selalu kayak gitu. Apalagi semakin besar anak kita. Dan kita tahu bahwa di dalam Islam tahap pendidikan anak itu dibagi menjadi 3 bagian besar. Yang pertama adalah umur 0 sampai 7 tahun, yang kedua 7 sampai 14 tahun, yang ketiga adalah 14 tahun dan seterusnya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa di antara usia 0 sampai 7 tahun, saat itu anak-anak perlakukanlah seperti raja. Ya, kita udah sama-sama mafhum ya, insya Allah ya papa mama, kalau anak jadi raja itu gimana sih? Istilah kata semua yang dia mau kita kasih. Tapi mulai dia usia 7 sampai 14 tahun, usia dia prabalik, dia mulai kita perlakukan seperti tentara. Di hadis yang lain dikatakan diperlakukan seperti tawanan, diperlakukan seperti tahanan. Maksudnya apa? Ada sistem reward and punishment di situ. Karena memang usia di situ adalah usia masa di mana kita memang harus semakin menancapkan akidah yang kuat kepada anak kita, karena di usia 14 tahun dan seterusnya, biasanya anak-anak kita sudah balik. Dan pada saat itu, kita sudah bisa memperlakukan mereka seperti sahabat kita. Artinya ngobrol soal bisnis, cerita, kemudian misalnya kita mau pindahan rumah, dia ngasih masukan, atau di sini mungkin ada yang ayah bunda papa mama yang mungkin mau ganti mobil terus minta masukan dari anak-anak, mau beli motor merek apa, itu sudah bisa melibatkan anak-anak kita yang sudah balik. Saya di rumah juga kayak gitu. Sekarang itu beberapa keputusan di rumah itu kami sudah melibatkan Abang Alif dalam pengambilan keputusan gitu ya. Walaupun ada beberapa hal yang masih saya dan abinya, hak prerogatif kami gitu. Tapi dalam beberapa hal kami sudah mulai melibatkan dia. Kenapa? Karena dia lagi-lagi sudah balik dan dia laki-laki. Dan dia akan menjadi pemimpin dari rumah tangganya nanti. Sehingga dia sudah mulai harus diajarkan tentang bagaimana dia mengambil keputusan, bersikap, dan lain sebagainya gitu. Jadi ini kemudian yang kedua, apa itu komunikasi? Jadi ngobrol mulai dari hari yang receh, kalau kata anak muda sekarang, anfaedah, sampai hal-hal yang benar-benar penanaman dan penancapan akidah kepada anak-anak, itu semuanya kita lakukan. Tidak harus 1 kali 24 jam ngobrol terus, tapi ambil quality time. Betul-betul quality time. Kemudian yang ketiga, ini setidaknya ya, yang ketiga, untuk kemudian menjadikan kita menjadi orang-orang tua yang menjadi idola bagi anak-anak kita adalah kita nggak perlu jadi orang lain. Kita jadi diri kita sendiri aja sebagai orang tua. Kadang-kadang di depan anak-anak tuh kita mau menunjukkan kewibawaan sebagai seorang ayah, kewibawaan sebagai seorang ibu gitu ya. Tanpa itu pun kita menunjukkan adanya cinta, kemudian juga sikap kepada mereka. Mereka pasti akan selalu takzim kepada kita. Kita nggak perlu, kalau zaman dulu ya, waktu kita masih kecil-kecil ya, Ustadz, Bunda, kemudian Papa, Mama, kita itu bahasa komunikasi dengan orang tua kita tuh rata-rata pakai tali pinggang atau pakai hanger, ya. Orang tua saya tuh, bapak saya bukan tipe yang keras, tapi ibu saya tipe yang keras, karena saya dari Medan. Jadi saya ingat banget dulu kalau waktu saya kecil, saya salah, jepret, tali pinggang. Jepret, hanger, waduh, udah deh, itu dah, ampunan deh ya. Tapi sekarang masanya udah nggak kayak gitu lagi dan memang bukan begitu juga seharusnya. Tapi kita nggak perlu menjadi orang lain. Kita juga nggak perlu menunjukkan gigi-gigi taring kita di hadapan anak-anak kita. Cukup jadi diri kita apa adanya. Dengan semua kekurangan dan kelebihan yang kita punya sebagai orang tua, mereka akan tetap takzim kepada kita, insya Allah. Kenapa? Karena kita
memang tidak ingin menjadi orang lain. Inilah nak, ini bapakmu, gitu. Dengan segala kelebihan yang dia punya. Inilah nak, ini ibumu. Dengan segala kelebihan juga yang dia punya. Nah, kemudian yang keempat, ini ya, yang keempat, apa itu? Sebagai suami dan juga sebagai istri, jagalah aib kita masing-masing di hadapan anak-anak kita. Agar anak-anak kita tetap melihat kita sebagai sosok yang istimewa. Ayo, siapa di sini? Papa mama yang kalau lagi berantem, bukan berantem, marahin anaknya terus bilangnya gini, oh, kamu tuh ya kak ya, persis banget kayak mama kamu. Ya siapa yang gitu? Atau mungkin ada yang gini, kamu ini persis banget kayak papa kamu, susah banget dikasih tahu. Udah mama bilang, itu anduk taruh di tempatnya, itu anduk dijemur. Kenapa sih nggak dijemur? Persis banget kayak papa kamu. Ya, itu tanpa kita sadar, sebetulnya kita udah mematikan suami kita jadi idola di depan anak, atau kita sebagai suami udah mematikan istri kita sebagai idola di depan anak. Sering-sering dia ngomong gitu. Alamat anak kita akan kehilangan respect sama kita sebagai orang tua. Tanpa kita sadar. Kita tuh sebagai orang tua suka ngerasa gini, yang penting plong gitu. Padahal nggak tahu efek jangka panjangnya buat anak-anak. Anak-anak tidak akan menghormati bapaknya. Kenapa? Loh, ibunya sendiri nginjek-nginjek bapaknya di depan anaknya, dan tanda kutip ya, nginjek-nginjek bapaknya di depan anaknya. Lah, bapaknya sendiri juga ngata-ngatain ibunya di depan anaknya. Lalu bagaimana mungkin kemudian anak kita bisa menjadikan kita sebagai idola? Wong kita sebagai suami istri sendiri saling jelek-jelekan kok satu sama lain. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ini yang berikutnya. Kalau kita lihat ayah bunda, papa mama yang dimuliakan oleh Allah, jadi Nabi Ibrahim dan Bunda Siti Hajar. Seberapa sering sih Nabi Ibrahim ketemu sama Nabi Ismail? Lama banget nggak ketemunya. Di dalam beberapa riwayat dikatakan baru bertemu di usia 12 tahun. Di riwayat lain dikatakan baru bertemu di usia 14 tahun. Kebayang dari bayi merah sampai usia belasan tahun baru ketemu sama bapaknya. Tapi ketika dia ketemu sama bapaknya, apakah Nabi Ismail bilang kayak gini? Kemana aja? Sekian belas tahun aku hidup cuma sama mama berdua, terus kamu datang gitu, terus kamu mau bilang, anakku, maaf, aku nggak mau. Aku udah cukup bahagia nih sama mama berdua. Nah, maaf ya, kayak sinetron. Tapi rata-rata anak-anak pasti akan ngomong kayak gitu. Loh, bapaknya nggak ada. Dia sama ibunya ditinggalin di padang pasir, kagak ada orang. Tapi kenapa kemudian pada saat bapaknya hadir setelah belasan tahun nggak ada, dia bilang gini, Bapak, aku rindu. Loh, emang dia kenal siapa sosok bapaknya? Ketemu aja enggak? Bayi merah. Tahu dia gitu gimana bapaknya? Tahu. Loh, taunya dari mana? Dari ibunya. Dan ibunya ngapain? Nyeritain sama Ismail tiap hari. Ismail, bapakmu itu ya sayang banget sama ibu, nak. Tiap hari selalu bilang cinta sama ibu minimal 4 kali. Ini tips ya buat para papa. Salah satu hal yang bisa menyenangkan para istri di rumah adalah say I love you minimal 4 kali sehari. Ini penelitian. Tapi nggak boleh dirapel. Misalnya gini, lupa bilang I love you, baru ingatnya malam. Terus bilang sama istri, I love you, I love you, I love you, I love you. 4 kali. Bukan gitu. Atau gini, nggak sempat tiap hari ngomongnya, dirapel aja deh seminggu. Kan sehari 4. Seminggu 7. 7 kali 4, 28. Jadi tiap hari Ahad, minta waktu sama istrinya. Mah, duduk sini. Cuma mau bilang, I love you, I love you, I love you, I love you. Udah 28, udah mah yuk, gitu. Kan gitu. Tapi salah satu hal untuk menyenangkan para istri, papa semua adalah sampaikan rasa sayang kepada mereka. Mah, makasih ya udah ngurusin anak-anak. Mah, makasih ya udah capek hari ini. Mah, makan pecel lele yuk di depan. Walaupun cuma pecel lele. Mah, boleh pilih. Ini kan mau 11-11 nih. Ya kan, bentar lagi nih mau 11-11. Tanggal 11 bulan 11. Biasa.
belanja online suka banyak diskonan, Mama boleh pilih di Shopee. Pokoknya yang budgetnya 100.000 ke bawah. Gitu. Itu salah satu hal yang menyenangkan. Jadi Bunda Siti Hajar, kita kembali ya, Bunda Siti Hajar tuh selalu menceritakan bagaimana sosoknya Nabi Ibrahim kepada anaknya. Besoknya cerita lagi, Nak, tahu nggak? Bapakmu ya bertanggung jawab banget. Nggak pernah, Nak, bapakmu itu ngelihat ibu bawa belanjaan, terus bapakmu biarin aja, enggak pasti, sini sayang, aku yang bawain belanja kamu. Tuh, setiap hari begitu, kebayang dong. Selama belasan tahun dia diinstal bagaimana sosok bapaknya. Kira-kira dia dapat gambaran buruk gak tentang bapaknya? Enggak. Sekalipun ayahnya secara fisik tidak ada, tetapi kepribadian ayahnya itu melekat di dalam jiwa dia, melekat di dalam akalnya. Maka ini menjadi pengingat buat kita sebagai orang tua. Jangan kita menjelek-jelekkan suami kita di depan anak-anak. Jangan kita sebagai suami menjelek-jelekkan istri kita di depan anak. Karena anak nggak akan mungkin jadikan kita idola kalau mereka tahu aib kita. Kira-kira begitu. Cukuplah aib kita sebagai suami istri dikunci di kamar kita berdua aja. Keluar dari kamar, senyum, syukur, dan sukses. Maka insya Allah mudah-mudahan kita menjadi orang tua yang menjadi idola bagi anak-anak kita. Ini karena keterbatasan waktu, saya cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang sedikit ini bermanfaat. Walaupun ilmu ini mungkin hanya butiran debu bagi papa mama, tapi semoga bermanfaat, dan saya mohon maaf lahir batin atas semua kekurangannya. Usikum binafsi bitaqwallah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, super sekali Umu kalau membahas masalah parenting seperti ini ya. Kebetulan Bunda Dede ini juga ibu beranak 2. Jadi mengalami masalah problem yang sama lah mungkin seperti kebanyakan mama dan papa dan peserta seminar yang hadir pada hari ini, Umu. Tapi kuncinya memang benar-benar satu ya, harus happy dulu orang tuanya, baru anaknya jadi happy. Kalau orang tuanya happy, jadi kalau mau jadi idola anak empati akan lebih dahulu. Jadi ketika kita orang tuanya sudah bahagia, kita bisa menyalurkan kebahagiaan kita kepada buah hati kita tercinta di rumah. Lalu lanjutlah dengan kiat-kiat yang sudah Umu tadi sampaikan sebelumnya ya. Ada 4 ya, berarti yang pertama ada melibatkan anak dalam aktivitas kita sehari-hari. Mesti ngapa kita kerja dibawa, diperlihatkan langsung. Ini loh kerjaan mama, ini loh kerjaan papa. Lalu komunikasi, jadi diri sendiri, jaga aib masing-masing. Suami, istri, ayah, bunda, mama, papa saling menjaga aibnya masing-masing. Oke, Umu, ini kita masih ada sesi tanya jawab, Umu. Ya, boleh banget Bunda Dede. Oke, kira-kira berapa pertanyaan ya? Ini karena di Bogor sekitar 5 menitan lagi sudah asar, boleh ya sekitar 2 pertanyaan? Oke, siap Umu. Jadi buat para peserta seminar yang ada di rumah, yang sekarang masih ikut join di Zoom, silakan kita batasi karena terbatasnya waktu yang kita miliki, jadi hanya dibatasi untuk 2 pertanyaan saja. Silakan bagi Mama, Papa, Bunda, Ustadz yang ingin bertanya, silakan boleh melambaikan tangannya melalui media Zoom-nya masing-masing, atau bisa juga menggunakan chat yang ada di media Zoom-nya masing-masing. Ada? Ada. Oh itu ada. Bunda Sita. Bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Radit. Ini Umu mau bertanya. Saya kan ada anak yang nomor 1 itu. Sekarang umurnya kan baru 12 tahun. Yang ada mau beranjak ABG lah ya. Cowok. Jadi dia tuh sekarang tuh sudah suka sendiri di kamar gitu, kamar dikunci. Kalau apa-apa tuh mesti kita ketok dulu pintu kamarnya. Ayo ini makan. Ayo sholat. Nah itu. Nah gimana biar maksudnya tuh bicara sama anak sama biar jangan katanya kan jangan ada rahasia gitu kan. Biar kita tuh dekat gitu tanpa harus tutup pintu kamar kayak gitu Umu maksud saya. Ya makasih Umu. Masya Allah. Nih Tos,
sesama orang tua yang punya anak ABG, anak saya laki-laki umur 14, anaknya Bunda Radit 12, laki-laki juga, jadi kita punya pengalaman yang hampir sama. Kalau saya di rumah memang punya aturan, jadi anak-anak itu nggak boleh ngunci pintu kamar. Kecuali kalau sekarang tuh karena kami cuma punya 2 kamar, jadi kamar saya sama kamarnya Abang Alif itu dia boleh pintu kamar waktu dia lagi daring, karena adiknya umur 4 tahun tuh suka nyelonong masuk gangguin dia belajar, itu boleh. Atau yang kedua waktu dia ganti baju, sisanya dia memang nggak boleh untuk kunci kamar, dan ini memang udah kesepakatan. Dan memang kami sampaikan, saya dan abinya ngasih tahu kenapa kamar nggak boleh dikunci. Jadi bukan karena kami kepo, pengen tahu banget urusan dia, bukan. Tetapi kalau ada apa-apa akan mudah untuk bangunin abang. Kalau ada apa-apa mudah untuk kasih tahu abang. Tuh, apalagi kalau saya tuh ngambil sisi gini, anak saya tuh kalau udah tidur susah dibangunin. Saya ambil poin dari situ masuk. Abang nanti kalau ada apa-apa di rumah kita, abang jadi nggak susah kalau Umi bangunin. Kalau abang kunci pintu kamar, Umi nggak bisa bangunin abang nanti. Itu saya masuknya dari situ. Nah, tiap dari kita pasti tahu ya karakter anak kita kayak apa. Nah, menurut saya ambil dari poin itu masuknya. Itu satu. Kemudian yang kedua, sampaikan bahwa orang tua untuk masuk ke kamar anaknya itu boleh, asal dalam kondisi anaknya menutup aurat gitu ya. Tetapi sebaliknya kalau anaknya mau masuk ke kamar orang tuanya, itu yang perlu izin di 3 waktu. Tuh, itu yang dijelaskan di dalam Islam, itu yang diajarkan di dalam Islam. Nah, itu juga saya sampaikan sama dia. Jadi, kalau kami mau masuk kamarnya, memang karena kamarnya nggak pernah dikunci, kecuali di 2 waktu itu, jadi masuk ya udah tinggal masuk aja, karena dia pasti kondisinya pakai baju, atau dia kondisinya, lagi nggak belajar gitu. Tapi kalau dia masuk kamar kami, dia pasti harus izin. Lagi-lagi, ini yang udah dijelaskan, itu udah disepakati sama-sama. Nah, terus, yang berikutnya lagi, anak umur segituan, itu memang lagi senang-senangnya sendirian. Sama. Dulu juga anak saya waktu menjelang ABG kayak gitu kok, Bunda Radit. Jadi ada masa di mana dia itu nggak terlalu banyak ngomong, terus dia lebih banyak diem. Nah, itu. Berarti gimana? Kalau udah kayak gitu, kita aja orang tua yang cerewet. Kalau saya yang cerewet jadinya. Abang, makan. Dia belum keluar juga, saya panggilin. Sampai dia bosan, biarin deh gitu. Abang, makan. Misalnya gitu. Abang, makan. Nah, terus sangat sedikit waktu saya berikan dia untuk bisa sendirian. Jadi kalau dia lagi ada di rumah ya, saya pergi ngisi kajian waktu itu, dia saya ajak, ayo bang, ikut sama Umi gitu. Kadang-kadang kan kalau ngisi kajian karena di Jakarta pergi pagi pulangnya udah agak siang kan. Terus nanti begitu sampai di rumah, ayo bang, bantuin Umi beresin ini bang gitu. Atau kadang-kadang, ayo bang, ke kantor bang lah gitu. Pokoknya saya kasih dia kegiatan yang bikin dia jadi nggak di kamar aja. Nah, anak kita boleh kok dikasih kegiatan kayak gitu. Misalnya gini, kalau sekarang salah satu PR yang saya kasih buat Alif itu, saya minta dia baca buku. Terus nanti bukunya harus dia review. Saya dan Nabinya akan dengerin reviewnya. Nah, mungkin itu bisa jadi salah satu alternatif. Jadi walaupun anak kita di rumah aja dan di kamar aja, kita tahu bahwa dia nggak ngapa-ngapain. Nah, gimana caranya? Kasih dia buku yang dia suka. Dia sukanya buku tentang apa? Fasilitasi itu. Emang itu udah kewajiban kita sebagai orang tua. Terus minta dia baca, terus nanti ceritain ya sama Abi, sama Umi, sama Papa, sama Mama, isi bukunya kayak apa. Nah, gitu. Itu yang saya lakukan juga di rumah sama Alif. Waktu masa-masa dia mau balik kemarin, terus juga sampai sekarang kebiasaan itu masih terus dilakukan gitu. Terus apalagi Alif itu saya kasih target. Saya kasih target abang sehari abang harus tilawah sekian ayat. Terus abang harus hafalan sekian ayat. Terus abang harus belajar tafsir 1 ayat, 1 hari 1 ayat. Nanti malam dia harus laporan ke saya atau ke abinya. Jadi sekalipun dia sendirian di kamar, kita tahu juga bahwa dia nggak ngapa-ngapain. Kalau misalnya waktu dia laporan ke kita ternyata nggak ada progres, baru boleh di situ kita kasih punishment buat dia. Misalnya
Oke ya, sekian hari jajan dikurangi misalnya. Atau sekian hari nggak boleh pegang HP. Atau kalau kita makan di luar nggak boleh pilih makanan sendiri, yang pilihin makanannya papa sama mama misalnya. Karena anak-anak segitu memang harus dikasih punishment kalau memang dirasa dibutuhkan. Dan boleh kok, nggak apa-apa. Karena mereka udah menjelang balik. Jadi memberikan taktib atau hukuman yang mendidik itu diizinkan kok. Jadi itu beberapa hal yang saya lakukan secara pribadi nih ya, Bunda Radit ke Abang Alif waktu dia mau balik. Nah, tenang. Nanti anak-anak kita kalau udah balik, insya Allah dia akan balik lagi ke masa dia kayak biasa. Karena waktu prabalik itu kan dia perubahan hormon, secara maaf ya, secara gorizah naluri seksual dia lagi naik-naiknya, lagi tinggi-tingginya. Nah, itu juga kita sebagai orang tua memang harus paham. Apalagi anak laki-laki, khusus buat anak laki-laki, kasih dia banyak aktivitas fisik. Waktu dia mau balik kayak sekarang. Jangan biarin dia nggak punya kerjaan. Makanya itu tadi anak-anak saya Alif itu saya kasih PR ini baca buku lah, tilawah apa segala macam, termasuk dia saya izinkan pergi ke gym tapi ditemenin abinya. Itu untuk ngabisin energinya, karena energi anak laki-laki itu terlalu banyak. Jangan sampai energi anak-anak laki-laki kita itu keluar untuk hal-hal yang enggak. Karena ini fakta ya, maaf ya papa mama, mungkin saya bicaranya agak sedikit lebih ke arah seksualitas, tetapi zaman sekarang ini anak laki-laki di usia mereka prabalik itu rawan sekali. Itu kalau kita nggak jaga anak kita, di antara anak laki-laki itu mereka obrolannya udah ngobrolan yang nggak bener. Karena saya ngalamin gitu, masa itu gimana anak saya itu dipengaruhi oleh teman-temannya terhadap aktivitas seksual waktu dia masih di boarding school, karena dia waktu kelas 7 dia akan masuk boarding school. Sekarang akhirnya kami tarik keluar dari boarding school karena saya sama abinya ngelihat nggak bisa, dia di boarding school terlalu banyak dapat pengaruh yang negatif. Akhirnya kami keluarkan dan sekarang dia kembali ke rumah. Jadi anak-anak usia 12, 13, 14, apalagi laki-laki, saya sarankan kasih mereka banyak sekali aktivitas fisik. Biar mereka nanti malam udah tinggal sisa waktu. Jadi kalau udah kayak gitu, nggak ada lagi waktu mereka untuk main yang nggak-nggak, atau mikir yang nggak-nggak, atau searching yang nggak-nggak. Itu kewajiban kita sebagai orang tua. Ibarat kata gini nih, Bunda Radit, istilah kata, kalau kita perlu anak kita suruh lari keliling lapangan 2 jam, lari deh biar energinya habis. Supaya dia nggak macem-macem. Itu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan si Abang bisa menjalani masa baliknya dengan mulus, ya. Dan mudah-mudahan kita juga sebagai orang tua sudah menjelaskan tanda-tanda balik bagi seorang anak laki-laki, kemudian apa yang harus dia lakukan ketika dia balik pertama kali, kepada siapa dia harus cerita ketika dia mendapat mimpi basah pertama kali, apa yang harus dia lakukan, itu juga harus sudah kita sampaikan kepada anak kita. Sehingga nanti ketika dia balik, dia nggak akan malu cerita sama kita, karena kita orang pertama yang ngasih tahu sama dia dan terbuka kepada dia tentang bagaimana fikih ketika seseorang sudah mimpi basah. Bunda Sinta, gimana? Clear ya? Insya Allah bukan hanya untuk Radit saja, tapi juga untuk anak soleh kita yang sekarang memang sudah masa-masa menuju balik atau malah udah balik beberapa dari mereka. Oke, untuk pertanyaan kedua, kami persilakan kepada mama atau papa yang tidak bertanya. Boleh? Ini pertanyaan terakhir ya, karena keterbatasan waktu yang kita miliki juga untuk saat ini. Silakan kalau ada mama dan papa yang lain yang ingin bertanya. Boleh lambai tangannya di raise hand di Zoom atau bisa pula lewat chatnya. Tuh, Mama Akila. Assalamualaikum, Umu. Waalaikumsalam, Mbak Yuli. Umu, saya punya anak yang pendiam. Untuk mengatasi pendiamnya itu susah banget. Kalau sesuatu nggak pernah cerita gitu. Kadang-kadang saya taunya dari bundanya di sekolah gitu. Padahal saya sering nanya, tapi ini masih juga. Malah dibilang ini bunda cerewet banget sih itu, katanya gitu.
Itu gimana caranya ini umum untuk mengatasi anak yang pendiam seperti itu? Masya Allah. Makasih umum. Sama-sama Mama Kila, Mbak Yuli. Tipe anak itu memang berbeda-beda. Nggak semua anak itu tipe banyak ngomong. Karena memang Allah ciptakan manusia dengan karakter yang berbeda-beda. Ada yang memang karakternya karakter leader, ada yang karakter follower, ada yang karakter dia nggak mau cari masalah gitu. Ada karakter dia yang pemimpin. Saya aja punya 2 anak karakternya beda. Anak yang pertama itu dia tenang orangnya, tenang dan tipe yang nggak mau cari masalah. Gitu. Terus kalaupun misalnya teman-temannya wah gitu ya, dia yang udahlah, dia tipe yang kayak gitu. Tapi yang kedua ini tipe yang kalau kata abinya anak-anak geragas gitu. Itu yang gitu, tipe leader banget padahal dia masih 4 tahun tapi sudah mulai kelihatan bakat-bakat, nggak mau susah diatur, udah punya mau sendiri ya itu baru 2. Dan saya yakin di sini papa mama semua dan kita sebagai orang tua itu punya anak-anak dengan tipe yang bermacam-macam. Apakah kemudian punya anak yang pendiam itu baik? Bisa baik, bisa enggak. Punya anak yang banyak ngomong itu baik, bisa enggak. Intinya adalah sebetulnya bagaimana kemudian kita menanamkan akidah dulu kepada anak-anak kita. Jadi ketika pun mereka diam, bukan karena mereka menyimpan maksiat. Ketika pun mereka bicara, bukan juga karena mereka ingin show off atau unjuk kesombongan gitu, unjuk diri gitu, bukan. Tetapi mereka diam karena memang tidak ada hal manfaat yang mau mereka share gitu. Jadi istilah kata mereka ambil pendapat bicara yang baik atau diam gitu. Tapi ada juga tipe anak yang dia aktif tapi solih juga, atau banyak ngomong tapi solih juga. Jadi fokusnya menurut saya, nggak apa-apa anak kita itu memang tipenya pendiam, atau tipenya banyak omong, atau tipenya kinestetis, atau tipenya verbalis atau apapun ya, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting adalah kita pastikan bahwa anak-anak kita itu dia diam karena Allah. Dia ngomong karena Allah juga. Nah, bagaimana kemudian kita tahu kalau anak kita apa yang terjadi sama dia di sekolah atau apa yang terjadi sama dia di tempat dia main misalnya gitu kan. Nah, di sini kita sebagai orang tua terutama ibu karena yang paling intens berhubungan sama anak-anak, kita ya memang betul yang Mbak Yuli sudah lakukan. Jadi banyak nanya gitu, tapi bukan nanya kepo. Karena kalau nanya kepo juga anak-anak tuh males karena dikepoin sama orang tuanya ya. Jadi gimana? Kalau saya biasanya sama abang Alif ya, saya nanya gini, abang hari ini belajarnya apa aja? Belajar ini dia bilang gitu. Oh udah selesai. Saya nggak akan nanya lagi siapa gurunya. Abang dapat nilai berapa? Apa segala macam gitu. Itu saya nggak nanya itu. Bahkan ke anak-anak, ke Abang Alif ya terutama, itu kalau dia ujian, saya nggak pernah nanya berapa nilai ujian dia, itu saya nggak pernah nanya. Udah biarin aja. Kenapa? Karena dia ujian dengan jujur saja buat saya itu sudah nilai plus. Udah. Dia mau dapat nilai berapapun di sekolah, buat saya nggak masalah, buat abinya juga nggak masalah. Dia dapat nilai bagus itu bonus buat kami, tapi dia dapat nilai yang kurang bagus, ya itu jadi pengingat buat dia. Jadi itu yang saya dan abinya lakukan gitu. Jadi gimana? Ya ditanya aja, tetap ditanya, tapi nggak kepo, nggak yang sampai hari ini di sekolah ngapain? Terus teman tadi gimana? Terus bunda tadi gimana? Terus ustadz tadi gimana? Terus ini gimana? Itu gimana? Gitu misalnya kan. Tapi kalau dia nggak mau jawab ya udah nggak apa-apa. Terus kitanya jadi gimana? Kitanya ya nanya sama bunda, sama ustadz yang ada di Mutiara Cendekia. Gimana tadi di sekolah? Dapat informasi dari mereka duluan? Nggak masalah juga. Nanti tinggal kita cross check ke anaknya. Tadi kata bunda di sekolah kayak gini. Bener kak? Iya, dia bilang gitu. Oh ya udah. Karena anak sekarang itu nggak sama kayak masa kita dulu. Masa kita dulu tuh kita nggak mau ngomong sama orang tua kita dilibas kalau kata orang Medan. Tapi kalau anak sekarang kita paksa mereka ngomong, mereka malah makin nggak mau ngomong sama kita. Jadi tetap ditanya karena memang kita perlu tahu. Tapi kalaupun anak-anak kita belum mau menjawab saat itu, jangan dipaksa. Cari lagi momen. Insya Allah setiap anak itu punya momen kok di mana mereka akan mau ngomong sama kita.
Sama, lagi-lagi anak saya juga nggak tiap waktu dia mau ngomong, ada waktunya dia pengen sendiri dulu. Tapi nanti ada masa di mana dia akan ngomong. Ini pengalaman pribadi ya, papa mama saya secara pribadi. Jadi Alif itu dia pernah ngalamin masa di mana dia nggak cerita satu hal ke saya dan abinya. Dan itu berbulan-bulan. Dia simpan sendiri. Karena itu adalah maksiat yang dia lakukan. Dia tahu dia salah. Jadi dia nggak berani ngomong ke saya sama ke abinya. Karena dia tahu saya sama abinya pasti akan bereaksi. Maka dia simpan sendiri, Tapi ternyata ada masa di mana dia benar-benar nggak tahan. Kenapa? Karena dia ngerasa bersalah sama saya sama abinya. Karena kami selalu mengajarkan, nak, kalau ada papa cerita ya, itu selalu kami ajarkan dari kecil. Nah, kalau ada papa cerita, walaupun dia diam, tetap aja saya ngomong gitu. Bang, nanti kalau ada papa cerita ya, udah gitu. Selalu saya bilang kayak gitu. Abinya juga bilang kayak gitu. Ternyata itu melekat di kepala dia, di alam bawah sadar dia. Jadi waktu dia maksiat, waktu itu, sekitar 1 atau 2 bulan gitu, dia simpan sendiri. Tapi akhirnya dia nemuin saya, nemuin abinya, diajak kami berdua ngobrol, terus dia ceritain apa yang terjadi waktu itu. Terbuka, ya. Mungkin agak perlu waktu. Tapi satu yang perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita, nak, kalau ada apa-apa, cerita ya. Nggak apa-apa kalau nggak mau cerita sekarang, tapi nanti cerita ya, kalau udah enak, gitu aja. Insya Allah. Kalau itu terus-menerus kita tanamkan di dalam diri anak-anak kita, itu akan tertanam di dalam alam bawah sadar dia. Dan kalau ada apa-apa nanti, kitalah orang pertama yang akan didatanginya. Walaupun mungkin nggak sekarang. Tapi nanti akan ada masanya di mana kita akan menuai hasil dari kata-kata kita. Nak, kalau ada apa-apa, cerita ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Nampaknya memang harus butuh proses ini, Mama Adik Kila. Insya Allah kayaknya lambat laun adik Kila bakalan nggak lagi jadi pemalu seperti saat ini. Bisa jadi nanti malah ketika kita bertemu, ketika udah lebih dewasa, adik Kila malah lebih serius daripada Bunda Dedek seperti saat ini. Oke, para peserta seminar yang Bunda Dedek hormati, yang selalu berbahagia, insya Allah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena keterbatasan waktu yang kita miliki, mohon maaf untuk pertanyaannya kita akhiri dulu, hanya untuk 2. Karena Bunda Dada ini yakin banyak sekali sebenarnya yang masih ingin bertanya para mama dan papa ini, terutama Bunda dan Ustadznya ini. Cuman apalah daya karena waktu juga kita terbatas untuk hari ini. Insya Allah nanti kapan-kapan boleh ya kita kontek-kontekan lagi, kita bisa lagi ngadain sharing seperti ini. Masya Allah, dengan senang hati banget. Keren banget kalau kayak gitu. Kalau bisa malah kita kayaknya ketemu langsung aja deh bareng di Lubuk Linggau. Tunggu aku di Lubuk Linggau ya. Ya. Ditunggu Bunda. Siap Oma. Ya. Insya ketika pandemi berakhir ya ya kita bisa ketemu langsung di. Amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Oke boleh minta kalimat penutupnya dong sekalian pesannya buat mama, papa, sama Bunda Ustadz yang ada di SIT Mutiara Cendekia biar makin semangat, makin termotivasi, makin bisa menjadi orang-orang hebat yang selalu diidolakan oleh anak-anaknya, oleh peserta didiknya. Ya, Ustadz, Bunda, para papa mama yang dimuliakan oleh Allah, menjadi orang tua itu adalah sebuah proses panjang. Tidak akan bisa kita menjadi orang tua yang diidolakan oleh anak-anak kita hanya dalam waktu hitungan hari, atau bulan, atau tahun. Bahkan dalam seumur perjalanan kehidupan kita sebagai orang tua, selama kita menjadi orang tua, selama itu juga kita akan belajar untuk terus menjadi orang tua yang solih dan solehah buat anak-anak kita. Sama seperti kita ketika berumah tangga, menjadi suami dan menjadi istri, itu adalah satu ibadah jangka panjang, bahkan ibadah terlama yang dilakukan oleh seorang manusia. Demikian juga ketika kita menjadi orang tua. Maka ketika kita sudah menjadi orang tua, jangan ragu-ragu untuk terus belajar. Jangan malas untuk terus menuntut ilmu. Dan jangan malu untuk mengakui kekurangan-kekurangan kita sebagai orang tua. Karena kita manusia, kita bukan malaikat, tapi kita juga bukan setan. Kita bukan orang yang perlu ditakuti oleh anak-anak kita. Kita bukan orang yang perlu dijauhi oleh anak-anak kita. Tapi kita berkomitmen menjadi orang-orang tua yang solih dan solihah buat anak-anak kita. Menerima setiap kekurangan yang ada di dalam diri kita, memperbaiki diri kita terus-menerus, dan yang pasti satu hal, yang terakhir, yang saya pesankan, dan ini sesungguhnya buat diri saya sendiri, dan juga buat kita semua yang hadir di sini, kita jangan pernah meninggalkan Allah, karena sekuat apapun
Ikhtiar yang kita lakukan untuk menuntut ilmu, ikut training parenting ini dan itu, menitipkan anak kita di Mutiara Cendekia, kalau kita tidak merayu Allah demi anak kita, maka semuanya akan omong kosong. Maka hal yang tidak boleh lepas di dalam diri kita setiap hari adalah rayulah Allah. Supaya Allah menolong kita, bisa jadi suami yang solih, bisa jadi istri yang solih. Allah juga akan nolong kita, jadi orang tua yang solih dan solihah buat anak-anak kita. Allah juga akan menolong para ustadz dan para bunda di sini untuk bisa membimbing anak-anak kita selama mereka kita titipkan di sekolah. Dan yang terakhir, yang saya pesankan juga, ingatlah bahwa sekolah bukanlah tempat laundry. Yang kita masukkan anak-anak kita dalam kondisi kotor, lalu kemudian kita berharap dia keluar dari sekolah, dari SD, dari SMP, dia akan jadi pakaian yang bersih, udah kinclong, wangi. Bukan. Sekolah itu adalah partner kita beberapa jam dalam sehari semalam. Sisanya amanah untuk menjadikan anak-anak kita solih dan solihah, itu ada di pundak kita sebagai ibu dan ayahnya. Jangan salahkan pihak sekolah kalau ada apa-apa dengan anak kita. Kitalah sebagai orang tua yang harusnya sering-sering muhasabah. Apa yang salah dengan saya? Kok bisa anak saya di sekolah begini, di rumah kok beda? Di sekolah kok solih, di rumah kok begajulan? Gimana ceritanya? Maka yang harus kita lakukan adalah rayu Allah. Minta sama Allah pertolongan agar Allah menolong kita menjadi orang-orang tua yang diidolakan oleh anak-anak kita. Wallahu a'lam bishawab. Saya mohon maaf lahir batin untuk semua kekurangannya. Mudah-mudahan bisa ketemu lagi dengan para ustadz, para bunda, Oma Retno, dan para papa mama yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengutip dari salah satu perkataan yang pernah saya dengar di salah satu kajian Ustadz Fatih Karim, bahwa selalulah merasa diri itu adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena dengan berpikir bahwa kita adalah orang yang bodoh, maka kita memiliki kesempatan untuk selalu belajar dan terus belajar. Dan itu akan membuat Allah menjadikan kita adalah orang-orang yang pintar. Tapi jangan pernah merasa diri kita pintar. Kenapa? Karena itu akan membuat kita lalai dan merasa kita nggak perlu lagi belajar. Itulah yang membuat kita akan semakin terjerumus, lalu akan mudah untuk tertipu daya oleh iblis dan para pengikutnya. Itu salah satu kutipan yang saya dapatkan dari kajian Ustadz Fatih Karim, suaminya Ummu Sajat. Oke, insya Allah demikian untuk seminar parenting hari ini. Semoga apa yang Ummu sampaikan pada hari ini bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah dapat kita teladani, dapat kita praktekkan, implementasikan dalam tindakan kita sehari-hari, sehingga tips-tips yang beliau berikan kepada kita menjadikan kita orang tua yang lebih hebat, guru-guru yang lebih hebat, sehingga menjadikan kita adalah orang yang diidolakan oleh anak-anak kita, peserta didik kita. Bukan hanya hari ini, bukan hanya ketika luring saja, tetapi daring sampai nanti ketika kita bertemu mereka, ketika mereka sudah menjadi dewasa, tetap kita adalah idola mereka. Terima kasih kepada Mama, Papa, Bunda, Ustadz, dan seluruh keluarga besar Yayasan atas partisipasinya pada hari ini, kerjasama dan dukungannya pada seminar parenting hari ini. Insya Allah kita bisa bertemu lagi dalam acara seminar parenting yang kita agendakan nanti selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, saya selaku moderator mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata saya maupun perbuatan yang saya lakukan. Udah dari akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.